Ya mungkin, selamat malam semuanya ya. Jadi di sini saya perkenalkan Kak Taskia selaku narasumber kita yang akan menjelaskan seputar etika bisnis yang ada di perusahaan AHA Commerce. Nah jadi untuk Kak Taskia ini saya akan memperkenalkan teman-teman saya ya dari, Universitas Mercu Buana. Jadi mungkin di sini ada saya sendiri, Elsa Sapitri, dan juga rekan saya itu Septiani Putri, dan juga ada, Kak Windy Ulfiana, dan juga mungkin ada Kak Nabila Rahmadianti dan juga, Kak Yuni Retno Wahyuni. Seperti itu, Kak. Oke, jadi kita dari kelompok 1 ya. Terus, kita tuh mau wawancara perihal, seputar etika bisnis yang diterapkan oleh AHA Commerce nih, di dalam AHA Commerce. Nah, mungkin akan ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman saya juga. Mungkin nanti di sini Kak Taskia bisa bantu jawab ya seputar etika bisnis yang ada di AHA Commerce. Seperti itu. Boleh. Oke, aman kok. Iya. Mungkin pertanyaan saya dulu kali ya. Mungkin saya mau tanya-tanya nih Kak Taskia. Mungkin dari segi AHA Commerce ya. Jadi apa sih AHA Commerce itu, apakah menjalankan suatu etika bisnis di dalam AHA Commerce sendiri? Oke, halo Elsa. Jadi aku jawab pertanyaan Elsa dulu ya. Ya, siap Kak. Ya, jadi kita itu di sini secara aktif menerapkan etika bisnis itu, baik untuk si partner. Jadi kita itu kan punya brand ya, punya beberapa brand gitu, baik untuk si brand ini ataupun di dalam karyawan AHA-nya itu sendiri gitu. Nah, di AHA Commerce itu etika yang kita fokuskan itu ada di kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab yang berhubungan dengan setiap karyawan ataupun mitra bisnis gitu, dan juga pelanggan juga sama ya gitu. Dan etika ini saya rasa itu sebagai landasan yang penting gitu ya untuk membuat keputusan-keputusan yang sangat strategis gitu, dan juga untuk menjaga hubungan antar mitra dan yang sudah ada, dan kita juga punya visi misi nih gimana untuk memajukan bisnis lokal sesuai dengan visi misi yang ada di perusahaan itu dengan menerapkan dari etika bisnis itu sih gitu, Elsa. Oke Kak Taskia, berarti kalau misalnya dari segi AHA Commerce sendiri itu dia juga punya visi misi ya? Visi misi itu salah satunya adalah integritas ya, kalau nggak salah ya Kak Taskia. Iya, betul. Oke, ini sangat menarik ya Kak Taskia ya, mengenai perusahaan AHA Commerce sendiri. Nah mungkin yang lain dari teman aku mungkin ada pertanyaan lanjutan ya Kak Taskia. Mungkin bisa dibantu yang lain? Boleh. Oke, selanjutnya coba aku salam kenal Kak Taskia, aku Windy. Menarik sih dengan pembahasan ini. Aku coba pahami tadi AHA e-commerce ini kayak partner atau memiliki beberapa brand ya Kak, gitu kan ya. Jadi yang mau aku tanya itu bagaimana sih Kak penerapan etika bisnis pada perusahaan AHA sendiri gitu loh, dalam etika bisnis atau serta hukumnya gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, tadi Kak Windy. Jadi untuk penerapan itu seperti apa di AHA Commerce? Jadi penerapan etika bisnis di sini itu kita menerapkan di kebijakan-kebijakan untuk internal perusahaan dan budaya kerja sehari-hari gitu. Dan juga setiap karyawan itu juga diminta untuk mematuhi, nggak cuma karyawan aja sih, balik lagi tadi ya, brand-brand juga dan juga karyawan itu diminta untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti jujur, terus berintegritas, dan juga adil gitu. Dan itu nggak cuma kita minta ke mereka, tapi kita juga menerapkan itu untuk mereka gitu. Jadi kita ini ada timbal baliknya gitu, nggak cuma satu pihak aja yang menjalankan etika gitu. Dan selain itu juga AHA Commerce kan kita kan e-commerce enabler ya. Nah itu kita memastikan semua produk yang dijual itu memenuhi regulasi, terus memenuhi hak itu hak kekayaan intelektual, dan juga standar kualitas yang berlaku gitu. Jadi di kita itu produk lokal tapi yang berkualitas gitu, nggak cuman yang
biasa-biasa aja gitu, dan kita menerapkan itu semua gitu Kak. Kak Windy, bisa dipahami ya? Oke, berarti dalam termasuk visi misi lagi, balik lagi kayak seperti integritas, adil, kejujuran itu memang difokuskan pada perusahaan AHA gitu ya Kak? Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Mungkin pertanyaan dari saya, Kak. Perkenalkan, saya Septiani, Kak. Mungkin pertanyaan dari saya, ada nggak sih, Kak, pelanggaran etika yang terjadi di AHA Commerce itu? Terus, jika ada, gimana sih cara mengatasinya? Oke, jadi tadi ada nggak sih pelanggaran gitu ya? Sebenarnya di setiap perusahaan itu pelanggaran itu pasti ada ya kan, itu kan. Cuman gimana caranya kita mencegah dan meminimalkan pelanggaran dari etika tersebut melalui sistem pengawasan yang ada di AHA ini. Sistem pengawasan kita itu cukup ketat ya gitu. Ya kan Elsa? Gitu. Jadi Iya, betul. iya, jadi di sini itu kita sampai saat ini juga kita masih mencegah dan meminimalkan pelanggaran etika tersebut dengan yang aku bilang tadi ya, ada pengawasan yang ketat dan budaya kerja yang mendukung budaya kerja yang mendukung kepatuhan terhadap etika bisnis itu sendiri gitu. Dan juga AHA mendorong, jadi kita tuh menerapkan ke karyawan setiap ada seseorang atau siapapun itu yang melakukan pelanggaran itu nanti ada konsekuensinya masing-masing gitu sih. Ada lagi mungkin? Oh, aku mau nambahin dulu. Jadi tadi itu kan untuk internal ya. Nah, untuk eksternalnya itu juga kita dalam penerapan etika ini kita secara konsisten, salah satu cara AHA itu menjaga reputasi dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam operasionalnya gitu. Semua pihak yang terlibat itu berarti kan dari brand-brand, dari karyawan maupun dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan AHA gitu sih. Gitu. Ada lagi? Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke, Kak Septi. Kak, aku Retno lagi. Ya, Kak Retno. Ya, kan. Bagaimana sih Kak perusahaan Kakak nih memastikan bahwa semua keputusan bisnis yang diambil sesuai dengan prinsip etika di perusahaan Kakak? Bagaimana memastikan bahwa semua keputusan bisnis itu sudah sesuai gitu ya maksudnya singkatnya. Iya, jadi kalau di AHA Commerce ini selalu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dibuat dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, mitra, dan pelanggan. Jadi kita tuh nggak cuma ngelihat dalam jangka minggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, tapi kita juga melihat dampak jangka panjangnya juga gitu. Dan dalam etika bisnis diterapkan dengan transparansi, integrasi, dan juga tanggung jawab yang tinggi gitu, yang sejalan dengan misi kami untuk memajukan bisnis lokal dan membangun brand bintang gitu kan. Dan kami juga berusaha untuk menjaga kejujuran dalam hal berkomunikasi dan menghindari praktik yang dapat merugikan mitra bisnis atau konsumen gitu. Jadi kita sama-sama enak, sama-sama menguntungkan gitu. Mungkin rekan kita, Kak Nabila, ingin bertanya. Selamat malam Kak Saskia, aku mau izin tanya. Menurut Kakak bagaimana AHA E-commerce berkolaborasi dengan mitra bisnis untuk memastikan mereka juga menerapkan praktik etika yang sesuai? Berkolaborasi ya. Ini tadi Kak Nabila ya. Halo Kak Nabila. Jadi AHA Commerce itu melakukan evaluasi yang mendalam terhadap setiap mitra bisnis untuk memastikan nih mereka mematuhi standar etika yang ditetapkan atau enggak gitu. Dan juga perusahaan juga secara aktif bekerja sama dengan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan yang lebih aktif gitu. Jika ditemukan pelanggaran etika, AHA juga akan memberikan panduan dan memutuskan hubungan jika perlu gitu. Jadi kita
kalau misalnya ada partner atau ada karyawan yang melanggar etika yang sudah diterapkan di AHA, kita itu nggak sungkan untuk memutuskan hubungan gitu. Kalau emang karena etika sendiri ini juga sudah menjadi hal yang penting ya nggak sih, dalam perusahaan tuh etika itu sangat diperlukan gitu, lagi dalam berbisnis itu sih. Ada lagi? Oke, berarti secara tidak langsung ini perusahaan AHA Commerce itu sudah menerapkan etika bisnis itu udah dengan baik ya Kak, dengan sempurna dan juga udah dibuat sedemikian rupa gitu. Nggak cuman untuk keuntungan perusahaan aja, tapi dia juga memikirkan setiap mitranya ataupun karyawannya yang bekerja di AHA Commerce sendiri gitu ya Kak Taskia. Iya betul, kita kan nggak enak ya maju sendiri gitu. Kita itu maunya semua berkembang, ya pokoknya semua saling menguntungkan. Iya, bahkan saya dengar juga ada tagline AHA Commerce-nya nih ya Kak. Kalau misalnya biasanya AHA Commerce itu menginfokan ke partner kalau misalnya nggak komisinya nggak naik, tuh kita bahkan nggak usah bayar jasa kita gitu ya Kak. Kalau yang aku dengar, betul kata Taskia. Iya benar. Jadi di sini juga ada sistem itu. Jadi kita itu kan menjanjikan omset naik gitu. Jadi kalau misalnya omset naik, itu kita nggak akan menagihkan komisi gitu, bahkan kayak dikasih free gitu. Sekarang perusahaan mana sih yang kayak gitu? Kayaknya jarang banget deh. Kita udah capek-capek. Iya betul. Udah capek-capek nih chatting segala macam di marketplace. Terus tiba-tiba ternyata omset nggak naik gitu, padahal kan itu kita udah effort kan, kita udah kerja keras gitu, cuman betul. Ya udah nggak apa-apa karena sesuai dari janji kita di awal gitu kan. Kalau nggak naik ya udah kita bebasin gitu, kita free, kita nggak tagihkan gitu. Iya betul kata Taskia. Berarti etika bisnis di AHA ini udah bagus ya. Ya itu, karena kan nggak ada lagi perusahaan yang kayak gini ya. Biasanya kan pasti orang nawarin jasa tuh pasti minta duluan gitu uangnya kan. Dia belum ngelakuin apa-apa tuh sudah minta duluan gitu. Nah berarti kan etika bisnisnya di dalam perusahaan itu kurang ya. Gitu. Kalau di AHA mah udah bagus sih ya kalau saya dengar ya. Mungkin dari yang lainnya ada perlu lagi yang ditanyain atau udah cukup dari penjelasan Kak Taskia mengenai perusahaan AHA Commerce ini? Ada tanggapan lain mungkin? Kalau boleh tahu Kak, AHA sendiri ini berdiri di tahun kapan ya Kak? Karena untuk kami dalam penelitian itu siapa tahu untuk taruh di latar belakangnya sih Kak. Gitu. Jadi nanti bisa coba kami jelaskan kembali di makalah kami itu sih Kak, mengenai. Oke, mungkin ini singkat aja kali ya. Jadi dulu itu pada tahun AHA itu berdiri di tahun 2011. Itu awal kantornya itu ada di Asmk. Kemudian dengan karyawan yang hanya 4 orang, itu udah termasuk CEO ya, atau ya udah termasuk yang sekarang itu CEO, Pak Stephen. Dan kemudian karena terus berkembang, akhirnya AHA pindah ke Ratu Menteng dengan office dan staff warehouse yang digabung dijadiin satu. Tapi karena terus berkembang, akhirnya perusahaan itu dipisah antara office dan warehouse. Office-nya itu pindah ke Pluit dan warehouse tetap di Ratu Menteng, Grogol. Dan setelah itu sekarang karena staffnya makin banyak, itu jadi sekarang pindah ke GoWork gitu di Central Park gitu sih. Sekarang itu total karyawan AHA itu udah ratusan, terakhir itu update 150 lebih ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah belum termasuk yang freelance, itu hanya full time. Iya, kalau nggak salah itu freelance belum masuk ya. Gitu sih. Berarti ini termasuk perusahaan startup ya Kak? Iya betul, bisa dibilang ini perusahaan startup. Jadi kita masih menuju ke atas gitu.
Terima kasih ya Kak, sudah cukup. Oke, udah cukup juga ya. Dari yang lain juga udah cukup, mungkin tambahannya udah cukup jelas mengenai Udah e-commerce. cukup sangat jelas penjelasannya. Oke, kami berterima kasih banget ya atas kesempatan wawancara dengan Kak Taskia hari ini karena telah memberikan gambaran yang jelas nih mengenai etika bisnis pada perusahaan e-commerce. Nah, kami rasa dengan penyampaian dari Kak Taskia ini itu dapat membantu kami untuk menyelesaikan tugas penelitian atau makalah kami. Seperti itu Kak Taskia. Iya, baik. Baik, sama-sama Elsa dan teman-teman semua. Terima kasih juga sudah Oke. mendengarkan saya. Oke, terima kasih. Iya, betul. Kak Taskia. Terima kasih ya, mungkin saya bisa akhiri meet hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya Kak, terima kasih semua. Ya, sampai ketemu nanti. Terima kasih Kak. Terima kasih semua.